Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, dikhususkan untuk kelas 4 SD, anak-anak kelas 4 SD dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semua ada dalam perlindungan Allah, rahmat Allah. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Minggu kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Musa, kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, tapi belum beres ya, baru bagian pertama, bersambung. Kisah teladan Nabi Musa alaihissalam minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya sampai Nabi Musa ditikahkan. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Jadi kondisi Nabi Musa sebagai menantunya Nabi Syuaib. Lanjutkan cerita, tapi sebagai referensi adik-adik semua, kisah Nabi Musa yang ada di panduan di sini, yang diceritakan di sini, barangkali masih banyak kurangnya atau belum lengkap. Boleh membaca dari sumber yang lain ya, barangkali untuk memperluas pengalaman, memperluas wawasan, bisa dibaca di sumber-sumber yang lain tentang kisah teladan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah mukjizat. Mukjizat itu kelebihan ya, suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada rasul-rasulnya, itu mukjizat. Ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada irhas, ada istidraj. Mukjizat, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Ada irhas. Irhas itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada calon rasul, seperti Nabi Isa alaihissalam ketika dalam kandungan bisa berbicara. Itu Nabi Isa sebelum jadi rasul, bahkan dalam kandungan bisa berbicara. Izin Allah itu namanya irhas. Ada karomah. Karomah itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, waliullah ya, kepada para waliullah. Itu namanya karomah. Ada ma'unah. Ma'unah itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia biasa ya, manusia biasa tapi diberikan kelebihan, itu namanya ma'unah. Nah, ini mukjizat Nabi Musa, diantaranya yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Jadi tongkat biasa jadi ular, biasa jadi orai. Izin Allah tentunya. Sihir Pak Isa sanes eta mah sanes sihir. Eta mah memang langsung Allahnya. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Subhanallah ya. Tangan Nabi Musa, izin Allah, tiasa bercahaya. Pernah Nabi Musa di suatu tempat dalam keadaan pemisah sunan poeknya nuju kayaan poek ngomong kleng. Bisa dibaca di sumber yang lainnya sampai beliau mengeluarkan cahaya dari tangannya, izin Allah. Jadi ketika beliau tersesat, dengan tangannya yang bercahaya bisa terang, tiasa jatan penunjuk jalan. Jatan Nabi Musa teu tersesat deui ku ayana Allah maparin kelebihan pananganana tiasa bercahaya.
Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menentang. Akhirnya Musa meladeninya. Jadi singkat cerita ya, ini singkat cerita Nabi Musa kembali lagi ke Mesir, ke Mesir setelah beberapa tahun tinggal bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa kembali ke Mesir dengan tujuan berdakwah, terutama berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya di sana. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, datang langsung ke Fir'aun, tetapi Fir'aun justru dengan kedatangan Nabi Musa marah gitu. Kondisi Fir'aun marah. Bahkan nuduh ke Nabi Musa sebagai tukang sihir. Jadi nuduh ke Nabi Musa itu tukang sihir. Anu hendak mengusir Fir'aun ti negerina. Padahal Nabi Musa teh sapertos kitu. Nabi Musa sumping ke Mesir teh, sumping ke kerajaan teh sanes badana nya dakwah we. Tapi anggapan Fir'aun lepat gitu, salah kaprah. Nyangkina teh Nabi Musa penyihir anu bakal ngusir Fir'aun, padahal teu kitu nya. Nabi Musa mah murni berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Nya kumargi Fir'aun kekeh wae nuduh ka Nabi Musa, teras-terasan amak-amakan ya Nabi Musa ge dengan terpaksa meladeni Fir'aun. Nabi Musa berkata, kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai kita berjumpa di suatu tempat. Kumargi Nabi Musa semu nangtang wae lah, amak-amakan we nangtang wae, nu akhirna Fir'aun nangtang wae Fir'aun, nu akhirna Nabi Musa kembali nangtang lah, inti namanya kembali nangtang. Diwarang ngumpulkan semua tukang sihir. Pona tukang sihir kumpulkeun ya namanya, anu sok nyalihir kumpulkeun. Urang pepenak di hiji tempat. Di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Karumpul kan ya. Singkat cerita karumpul salina tukang sihir diundang ku Fir'aun, seueuran tukang sihir teh. Nabi Musa sareng Nabi Harun alaihi salamnya. Nabi Musa sumpingna direncangan ku Nabi Harun alaihi salam. Ai saur tukang sihir tanya, salah satu tukang sihir berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu." "Hei Musa, sok lemparkeun tongkat anjeun, alungkeun tongkat anjeun, tiheula sok alungkeun tiheula tongkat anjeun." Tapi Nabi Musa ngajawab deui, "Sok we lah aranjeun we heula." Kitu nya, aranjeun we heula. Terus kitu lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Nah, terus gitu kumargi Nabi Musa tadi nyebatkeun sok we aranjeun heula. Aya nu tali nya, anu tadina tali, nu tadina tongkat-tongkat dialalungkeun teh jadi orai. Da sihir teh jadi orai terus menjalar nyebar ngurilingan Nabi Musa. Jadi orai-orai sihir eta teh ngurilingan ka Nabi Musa alaihi salam. Dikepung Nabi Musa teh nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir
wala yuflihus sahiru haitsu ata. Artinya wallahu a'lam bil murad, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Jadi Allah memerintahkan ke Nabi Musa. Jadi Allah memerintahkannya. Jadi namina mukjizat maka itu ti Allah langsung. Beda jeung sihirnya. Ti Allah langsung. Jadi Allah merintahkan ke Nabi Musa, wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi Nabi Musa teh piorang ngelemparkeun tongkatna ku tangan kananna. Dengan izin Allah Nabi Musa ngalemparkeun eta tongkat, orai eta teh tongkat eta teh janten orai, tapi oraina badag gitu. Langkung badag ti orai-oraina tukang sihir. Nu akhirna tongkat Nabi Musa nu janten orai eta ngaleglegan menelan orai-orai anu orai-orai tukang sihir teh dileglegan gitu. Oh, itu izin Allahnya. Jadi Nabi Musa mengikuti perintah Allah, kemudian melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian eta kan Allahok itunya, tukang sihir Firaun teh Allahok. Kok tiasa kitunya? Orai-orai tukang sihir anu sakitu seueurna dileg-legan sadayana. Allahok, sehingga tukang sihir pada saat itu sujud, maksudnya sujud di dia mengaku kalah. Jadi ngaku kalah gitu. Sarujud we teras we mengikuti ajaran Nabi Musa, tobat lahnya. Raja nanti tukang sihir anu aya pada saat itu tarobat. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Faulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Artinya wallahu a'lam bil murad. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Jadi sujud na tobat na takluk na tukang-tukang sihir teh diabadikan dina surat Toha ayat 70. Jadi sarujud, tobat, mengakui ke Allah, mengakui pangeran Allah diabadikan dina surat Toha ayat 70. Terus tadinya Nabi Musa diperintah ku Allah melemparkan tongkatna ku tangan kanan, teras eta tongkat ncetan orai anu ageng eta diabadikeun dina surat Toha ayat 69. Nu orai-orai tukang sihir dileg-legan cetan Nabi Musa kengingnya, izin Allah kenging. Itu diabadikan dina surat Toha ayat 69. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyah. Nah, kejadian waktu saharita dugikeun ka tukang sihir sadayana pada tobat mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Oge sanes tukang sihir hungkun tobat teh anu masuk kana agama Allah teh, tapi istrina Firaun ge Siti Asyah sami mengikuti ajaran Nabi Musa. Jadi istrina Firaun Siti Asyah oge langsung percaya karena kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Asalnya Siti Asyah mengikuti ajaran Nabi Musa. Maka Firaun bertambah marah dan ganas. Jadi ku ayana tobatna tukang sihir Siti Asyah tobat sami masukkan agama Allah mengikuti Nabi Musa. Tambah marah, tambah ngambek, tambah ganas gitu Firaun teh. Sehingga Firaun memerintahkan bala tentarana nyiksa. Jadi jalmi-jalmi anu beriman anu tos ikut ka Nabi Musa disiksa sadayana nya, termasuk istrina Firaun Asyah
Siti Aisyah ge disiksa sami sampai anjeunna wafat. Siti Aisyah ge sampai wafat, sampai meninggal dunia akibat aranjeunna masuk kana agamana Allah, mengikuti ajaran Nabi Musa. Aranjeunna seueur anu gugur disiksa dengan ganas ku Firaun. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Kumargi seueur disiksa wae nya. Jami-jami anu beriman disiksaan wae di kota di Mesir teh, anu akhirna Nabi Musa sareng jami-jami anu beriman mundur. Mundur berarti bukan berarti elehnya. Nabi Musa kan mikirna sanes anjeunna hungkul, tapi umat-umatnya dipikir ku Nabi Musa manya kudu marawat sadayana bade iraha bade penerusnya. Jadi mundur, sementara mundur dari kota Mesir, tapi Firaun terus mengejar. Dengan mundurna orang-orang beriman dan Nabi Musa, Firaun mengejar terus dan mengikutinya sampai ke dekat Laut Merah. Jadi dina puncakna orang-orang beriman lari, Firaun mengejar deui ke suatu tempat dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rek teu bingung kumaha, di depan aya lautnya, di belakang aya pasukan Firaun dan pasukannya. Jadi bingung gitu. Orang-orang beriman bingung. Di payunan laut, di pengkeureun pasukan nu sakitu banyakna mengejar Nabi Musa. Kumaha ieu? Dan Nabi Musa ge jalmi biasa tuh. Jadi aya bingung sami. Kumaha carana ieu? Nyalametkeun ieu umat gitu, orang-orang beriman. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah. Jadi Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tidinya nuju bingung-bingung, Nabi Musa pasrah ngadoa ka Allah, segala sesuatu oge diserahkan ke Gusti Allah, berusaha mantos katon tawakalna. Turun wahyu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkat anu dicana ku Nabi Musa ke Laut Merah. Tiba-tiba dengan izin Allah laut membelah menjadi dua. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Jadi belah izin Allah, laut anu sakitu luasna belah. Jatan terbagi dua, langsung membentang jalan. Itu izin Allah, mukjizat namina ge. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang durhaka. Jadi Firaun terus mengejar, saat sudah di belah laut juga terus mengejar, kan laut masih posisi terbelah. Orang-orang beriman lari terus. Firaun dan pasukannya mengejar terus tanpa lelah. Terus orang-orang beriman dan Nabi Musa sampai ke tepi. Terus beres sampai tungtung. Kan kondisi pasukan Firaun mah di tengah-tengah keneh, di tengah-tengah laut keneh. Tidinya dikembalikan deui ku Allah seperti semula. Laut teh janten kembali deui. Kakerem banyak Firaun teh kakerem. Tentara sami diteleg ku lautnya. Tapi izin Allah, Firaun dugi kaina jasadna masih kene aya di Mesirnya. Firaun sampai saat ini jasadna masih kene aya, diabadikan oleh Allah. Bilih aranjeun bade ka Mesir nya. Tamasya perjalanan sakantanan tadabur alam, sakantanan mentafakuri. Tiasa ka Mesir
berkunjung ke museum di Mesir tadi lebatna salah satu museum di Mesir aya jasad Fir'aun anu diabadikeun ku Allah. Bukti bahwa sanes bobohongannya Islam teh sanes bobohongan, agama Allah teh sanes bobohongan. Bukti-bukti sejarah-sejarah terdahulu diperlihatkan oleh Allah, anu soleh anu kumaha, anu doraka kumaha nya. Kantun orang sering tafakur we. Tah kitu anak-anakku, tamat kisah Nabi Musa bagian 2 nya ieu teh kisah Nabi Musa bagian 2 tamat. Alhamdulillah rabbil alamin. Tugas untuk khusus kelas 4 SDN 1 Cilampuyang, nanti akan ada pertanyaan dari Pak Isan dikirimkan ke WA masing-masing ya. Kalau sudah menonton atau menyimak video ini langsung wawartos ke Pak Isan. Pak Isan abi atos menyimak Ngabaris TV manawi tiasa dipasihan tugasna. Tah kitu we nya laporan ka Pak Isan biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.